Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, atas izin Allah kita bisa melanjutkan ngaji kitab Hukukul Musallin, yang pada kesempatan pagi ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang bawa kitab bisa dibuka di halaman 30 ya. Baik. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di antara hak orang yang sholat adalah tidak dipisahkan ya. La yufarriqu bainas naini au yuqimu ahadan min makanihi. Jadi hak orang sholat itu dia tidak dipisahkan ketika ada orang berdua gitu ya, duduk atau berdiri lalu kemudian kita pisah. Nah, itu melanggar hak orang yang sholatnya. Atau kita memberdirikan seseorang dari tempat duduknya kemudian kita tempati. Nah, untuk kita pakai duduk ya, ini juga melanggar hak orang yang sholat. Maka Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Jadi kita tidak boleh memisahkan dua orang yang sudah duduk lebih dulu atau dua orang yang sudah berdiri ya, lebih dulu. Itu tidak boleh kita pisahkan. Nah, meskipun anak-anak ya, selama kalau anak-anak nanti kita pisah, ada kemaslahatan atau tidak ya. Kalau ada kemaslahatan maka boleh ya. Kan kadang ada anak-anak sholat kalau berdua tidak dibatasi oleh orang dewasa, ribut kan. Nah, dorong-dorongan, ribut, bahkan ngobrol. Nah, kalau anak-anak tentu saja dilihat itu. Kita pisah ada kemaslahatan atau tidak. Kalau ada, lebih baik dipisah. Tapi orang dewasa tentu tidak seperti anak-anak. Ya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kenapa kita tidak boleh memisah dua orang yang sudah duduk lebih dulu atau sudah berdiri menempati ya, di sop lebih dulu? Karena itu akan mengganggu dan menyakiti mereka. Nah, di dalam satu hadis tentang keutamaan sholat Jumat, di mana seseorang akan mendapatkan ampunan ya, dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Nah, salah satu di antara syaratnya kalau kita ingin ya, mendapatkan ampunan dari Allah dari hari Jumat itu dan Jumat berikutnya adalah tidak memisahkan ya, antara dua orang yang sudah lebih dulu menempati di shop gitu ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari Bapak Ibu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man igtasala yaumal jumu'ati. Kata Nabi, barang siapa mandi pada hari Jumat wa tatahhara bimastata'a min tuhrin, lalu kemudian dia bersuci ya, sesuai dengan kemampuan dia ya untuk bersuci. Maksudnya kalau air ya ada air, enggak ada air berarti tayamum kan itu. Tapi kalau mandi tentu saja ada air. Summaddahana aw massa min tibin. Kemudian dia memakai minyak wangi. Satu mandi, dua bersuci atau wudu, tiga pakai minyak wangi.
Summa roha, kemudian dia berangkat ke masjid. Ya. Falam yufarrik bainas naini. Nah, ada kata-kata falam yufarrik bainas naini, Bapak Ibu. Dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Itu syarat yang keberapa? Yang keempat, ya. Fasallama kutiba lahu, kemudian dia sholat sesuai dengan yang dia mampu. Summa idza kharajal imamu, kemudian dia apabila imam keluar, maksudnya khatib keluar, amsota, dia terdiam, maksudnya dia mendengarkan khutbah yang akan disampaikan, maka gufirolahu ma bainahu wa baina al-jum'atil ukhra, akan diampuni baginya dosa dia antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Nah, ini hadis rawahu al-Bukhari. Jadi ada 5 syaratnya atau 6 ya. 1 mandi, wudu, minyak wangi, tidak memisahkan 2 orang, lalu kemudian dia sholat, ya sholat, kemudian mendengarkan khatib. Nah, apabila 6 syarat ini terpenuhi, maka Allah sudah ampuni dosa dia dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Nah, selama sepekan itu Allah ampuni dosa-dosa dia. Nah, ini apa, Bu? Kalau perempuan sholat Jumat enggak? Nah, kalau tidak berarti enggak dapat. Tapi boleh enggak perempuan sholat Jumat? Boleh. Ada beberapa masjid yang menyediakan ruang ya untuk kaum wanita sholat Jumat, boleh. Nah, di Masjid Nabawi ada itu wanita sholat Jumat. Nah, di Masjidil Haram ada nggak wanita sholat Jumat? Ada juga, ya. Jadi banyak. Jadi itu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jika ke-6 syarat tadi terpenuhi, maka akan diampuni itu dosa selama sepekan yang akan datang. Jadi ini itu dasarnya. Maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kata beliau, mimma yadkhulu fit tafriqi bainas nain al-julusu bainahuma in kana jalisaini awil qiyamu bainahuma in kana qaimaini fi sholatin. Nah, di antara perbuatan memisahkan 2 orang itu adalah 1 di antaranya duduk di antara keduanya ketika mereka sudah duduk, atau berdiri di antara keduanya ketika mereka sudah berdiri. Kita langsung, misalnya Pak Haris sama Pak Sugeng udah berdiri, nah, langsung kita pisah gitu ya. Itu ya, termasuk tafriq, memisahkan. Kemudian fa in kana dzalika fi ghairi tadyikin alaihima wala daf'in wala adza. Tapi Bapak Ibu, jika kita masuk ya di antara 2 orang tanpa menyempitkan keduanya, tanpa mendorong keduanya dan tanpa menyakiti keduanya, ya, itu boleh. Itu boleh. Ya, seperti mislu an yakuna bainahuma furjatan. Ya, seperti misalnya di antara 2 orang itu ada celah cukup lebar gitu ya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu boleh. Fa innahu yajuz. Nah, bahwasanya dia boleh, bal yustahabbu, bahkan dianjurkan kalau ada furja. Nah, dalam satu hadis disebutkan, man sadda furjatan, kata Nabi, barang siapa yang menutup celah dalam shop, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di sorga atau istana di sorga. Itu yang menutup celah shop.
Nah, itu keutamaannya Bapak Ibu. Maka dianjurkan kalau memang ada celah dalam shop antara dua orang kita isi, itu mustahabnya. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jika tidak ada celah, ya, maka kita jangan masuk memisahkan di antara dua orang tersebut. Nah, ini. Kemudian yang kedua, membangunkan seseorang dari tempat duduknya. Nah, ini juga mengganggu atau melanggar hak orang yang sholat. Maka hak orang sholat itu tidak dibangunkan dari tempat duduknya di mana dia sudah duduk di situ. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kata Nabi SAW, la yukimanna ahadukum akhahu. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, summal yukhalib ila maq'adihi, kemudian dia duduk di tempatnya itu, ya, payak udafihi, maaf, summal yukhalib ila maq'adihi, sehingga dia yang kita bangunkan itu dia tidak lagi duduk di situ, ya, payak udafihi, kemudian yang membangunkan itu duduk di tempat duduknya tadi. Nah, itu enggak boleh. Tapi walakin yaqulu ibsahu, tetapi dia mengatakan ini yang boleh. Nah, berlapang-lapanglah, ibsahu. Nah, ini ya Bapak sekalian. Jadi jangan membangunkan orang dari tempat duduknya kemudian kita duduki. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan perbuatan ini haram. Jadi orang sudah duduk lalu kita bangunkan. Ini bukan hanya hari Jumat, ya. Walaupun di dalam hadis ini memang disebutkan ada kata-kata yaumal jumu'ah. Kalau geser kan, bukannya geser. Kemudian masih bisa kita tempati untuk sholat, kan jarang dari. Mereka cuma geser. Nah, kalau tadi untuk menutup celah boleh, ya. Misal udah duduk toh ada orang, lalu kita baru datang, masih mungkin kita berdiri di situ. Nah, kita tentu saja kalau lebih baik jika kita minta izin. Nah, minta izin, maaf bisa geser nggak sedikit gitu ya. Nah, itu tentu boleh yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, jadi membangunkan seseorang dari tempat duduknya di masjid itu haram. Ya, itu haram. Baik hari Jumat maupun di luar hari Jumat. Baik untuk sholat maupun selain untuk sholat. Pengajian seperti ini misalnya. Jadi tiba-tiba Pak Nasir datang, ya telat gitu ya. Kemudian orang yang sudah duduk duluan disuruh berdiri antum. Saya mau duduk di situ. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, itu ya. Jadi baik untuk sholat maupun selain untuk sholat, maka haram itu hukumnya. Jadi itu. Nah, Syekh Zain bin Al-Munir rahimahullah mengatakan at-tafriqatu bainasnaini, ya, memisahkan antara dua orang itu termasuk di dalamnya apa? Al-qu'udu bainahuma. Ya, duduk di antara keduanya, wa ikhraju ahadihima wal qu'udu makanahu, atau dia menyuruh keluar salah satunya lalu kemudian dia duduk di tempatnya itu, ya, termasuk wa qad yutlaku ala mujarradit takhatti, ya, termasuk melangkahi pundak-pundak orang yang sudah duduk. Nah, apalagi kalau melangkahi ini lebih tidak sopan dan lebih melanggar hak orang-orang yang sholat itu, ya, karena dia akan mengangkat kakinya melangkahi pundak-pundak bahkan mungkin kepala orang yang sudah duduk, ya, di tempatnya di shop masing-masing. Nah, ini diantara hak yang perlu diperhatikan apa tadi? Tidak duduk di antara keduanya dan tidak
tidak menyuruh dia berdiri. Nah, ini berlaku di hari Jumat atau di luar hari Jumat, baik untuk sholat maupun selain untuk sholat. Bahkan di luar masjid pun ya, sebenarnya nggak boleh juga. Pas mantenan gitu ya. Orang udah duduk di kursinya, lalu kita usir, Pak bangun, ini jadi nggak di belakang saja, ini tempat saya misalnya. Nah, ini nggak sopan itu ya. Ya itu. Dulu pernah ya, waktu kami ngajar di kampus itu, kelas sudah berjalan, tiba-tiba ada mahasiswa datang, dia nyuruh temannya untuk bangun dari tempat duduknya, kemudian dia duduki. Nah, karena dia merasa mungkin badannya besar gitu ya. Sementara temennya yang dia suruh berdiri itu badannya kecil. Nah, dia ngomong ini tempat kursiku katanya. Nah, itu dia sangat tidak sopan ya. Waktu itu kami ada di kelas. Kami nasihati, Mas, sampean tidak boleh seperti itu. Jadi kalau sudah kursi diduduki oleh seseorang, sampean tidak boleh duduk di situ. Gak apa-apa kok Pak katanya. Wong dia aja mau kok berdiri katanya. Ngeyel gitu ya. Aduh. Ya temannya karena gak berani kan. Gak berani. Akhirnya setelah selesai kelas, kamu tunggu di kelas saya bilang. Iya, saya nasihati. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Nah ini ya, ada ya. Walaupun dia sebenarnya tadinya dari pesantren gitu ya, tapi tadi nggak paham adab dalam bermajelis. Jadi ini Bapak Ibu dan harus sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau itu bagus. Nah, itu namanya al-isar. Al-isaru ya mustahabun. Al-isar fi al-umur ad-dunyawiyah itu mustahabun ya. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia itu dianjurkan. Antri mendahulukan orang, duduk di kursi di bis, di kereta ya, kita dahulukan orang. Nah, itu boleh, bahkan itu mustahab ya yang seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di antara hak orang yang sholat ya, yang harus diperhatikan adalah apa? Tidak boleh ya, kita menguasai tempat khusus di masjid. Tidak boleh ya, menguasai tempat tertentu di dalam masjid. Dalam bahasa lainnya mengkapling tempat di masjid. Ya. Itu. Kalau untuk pejabat, saya pernah diusir ya. Saya di belakang imam di sop yang pertama. Ya. Nah itu kan nggak boleh kayak gitu. Kan berarti membangunkan seseorang dari tempat duduknya, kemudian diduduki oleh orang yang mengusir atau orang lainnya. Walaupun itu pejabat sebenarnya. Karena apa? An-nasu fi buyutillahi ta'ala sawaun. Manusia itu di rumah Allah derajatnya sama. Tidak ada pejabat, tidak ada orang biasa. Semua di hadapan Allah sama. Maka waman taqaddama wa sabaqa ila makanin fil masjidi fa huwa ahaqqu bihi. Barang siapa orang yang sudah lebih dulu menempati suatu tempat di masjid, fa huwa ahaqqu bihi. Dia lebih berhak untuk menempati tempat itu. pejabatnya itu mesti belajar adab-adab. Betul, harusnya dia paham ya. Kalau pejabat berilmu, tentu dia akan mengatakan, "Enggak usah ya. Enggak usah memberdirikan orang yang sudah duduk. Biar nanti saya cari tempat kosong saja." Harusnya begitu harusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan harus kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan termasuk di sini katakan begini. Walaisa li ahadin ya an yahjiza makanan muayyanan fil masjidi la yusalli illa fihi. Tidak boleh salah seorang ya dia membatasi tempat tertentu di dalam masjid, la yusalli illa fihi, dan dia tidak mau sholat kecuali di tempat itu. Caranya gimana? Imma biwad'i sajadatin au ghairiha min dzalikal makan. Dia ninggal sajadah. Ya.
tinggal sajadah. Nah, ini nggak boleh ya, atau yang sejenis dengan itu. Nah, ini Bapak itu terjadi nggak kayak gitu? Ada, terjadi. Ya. Orangnya nggak ada, sajadahnya ada gitu ya. Nah, seperti itu tidak boleh. Berarti dia telah melanggar hak orang lain yang mau sholat di masjid tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, karena ini akan menimbulkan kedengkian, kemarahan ya dari orang-orang yang sudah lebih dulu atau lebih awal datang ke masjid, sehingga dia tidak bisa menempati satu tempat tertentu karena di situ sudah dikapling tadi ya. Wah, ini sajadah sopo kan, mau menempati dia nggak bisa, mungkin dia bisa marah. Nah, maka haknya dia, hak orang yang sholat dilanggar ya dengan mengkapling tempat di masjid itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, perbuatan ini selain dia melanggar ketentuan syariat ya, bisa juga menyebabkan orang tersebut ya qad yuaddi bil insani ila suhrati war riya'i wasum'ah. Bisa menjadi sebab mendorong orang tersebut ingin dikenal atau riya atau sum'ah gitu ya. Jadi dia ingin dikenal oleh orang-orang sholat. Oh, kalau tempat saya di pojok terus misalnya ya, atau di belakang imam terus. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Itu jadi bisa menyebabkan dia punya perasaan ingin dikenal orang banyak atau riya atau sum'ah. Nah, oleh karenanya kalau ada di antara kita ingin dapat tempat yang baik di dalam shop sholat berjamaah, segera datang tabekir, nah, berlomba-lomba untuk mendapatkan shop yang pertama, kalau bisa sedekat mungkin dengan imam. Itu wal qurbu minal imami ma amkana. Nah, Bapak Ibu, Nabi pernah melarang orang mengkapling tadi ya, tempat di masjid berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, si Abdurrahman bin Shibil mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an salasin. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, an-nakratil ghurab. Ya. Rasul melarang di dalam sholat ya kita mematuk seperti mematuknya burung gagak. Apa maksudnya? Sujudnya cepat sekali, seperti burung gagak matuk. Nah, gitu, cepat. Nah, itu dilarang oleh Nabi ya sallallahu. An-nakratil ghurab. Yang kedua, wa an iftirasis sabu'. Iftirasis sabu' itu artinya apa? Ya, dia duduk ya, sebagaimana duduknya hewan buas ya, ketika dia duduk di antara 2 sujud atau duduk tasyahud ya. Itu gimana kalau hewan buas duduk itu? Anjing misalnya duduk, gimana duduknya anjing? Nggak pernah. Kucing gimana? Ya sama duduknya. Nah, tidak boleh. Artinya kalau kita lagi sujud misalnya, gimana tuh iftirash as-sabu? Ya, menjulurkan apa? Tangannya ya. Atau kalau sujud menempelkan kedua tangannya ke lantai, itu termasuk iftirasus sabu ya. Jadi begini tangannya. Kan coba perhatikan ya. Hewan itu kalau duduk kan tangannya gini kan. Nah, kita nggak boleh tuh waktu sholat duduk seperti hewan buas. Nah, itu Pak Haris ya, seperti itu contohnya. Ya. Itu pengamatan Pak Haris ya. Ya, jadi iya betul. Bapak Ibu pernah nggak antum panjenengan melihat orang ketika sujud tangannya itu nempel? Iya, ada. Itu termasuk ya iftirasu as-sabu itu. Kalau kita di sebelahnya ngangkat
Yang itu boleh nggak kalau lagi sholat? Boleh. Benerin gitu loh. Boleh selama menurut sangkaan kuat kita orang ini nggak akan protes. Menurut golabatizon ya. Ini sepertinya kalau saya angkat dia nggak akan marah, dia tidak akan terganggu, itu boleh. Kalau mereka berkeyakinan seperti itu, nah itu. Nah, kalau kita sudah berusaha memperbaiki, kan di samping kita ya, kita angkat ininya, sikunya, dia tetap malah memperkuat kan gitu. Nah, berarti dia nggak paham. Itu nasihati nanti setelah selesai sholat. Jangan dinasihati waktu itu juga. Nah, sholatnya batal. Nah, baik. Itu Bapak Ibu dan Hadirin sekalian ya. Lalu yang ketiga, wa an yutinar rajulul maqama kama yutinul ba'ir. Nah, ini. Jadi seseorang tidak boleh ya menempati tempat khusus di dalam masjid ya sebagaimana unta biasa ya menempati tempat khusus. Unta itu kalau sudah punya tempat khusus maka dia di situ terus. Maka kita tidak boleh ya seperti unta itu menempati tempat khusus walaupun kita belum datang, kita tadi kapling tempat saya di sini. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah mengatakan laisa li ahadin an yatahajjara minal masjidi syai'an ya, tidak boleh ya seorang pun untuk ya mengkapling tempat ya di masjid la sajadatan yabrusu qabla hudurihi. Tidak boleh ya sajadah misalnya dia bentangkan di situ sebelum dia datang, wala bisauton wala ghaira zalika. Ya, atau bisauton itu tikar atau yang lainnya. Kalau dulu kan sajadah belum ada ya. Adanya tikar gitu ya. Ditempatkan di satu tempat lalu kemudian orangnya belum datang. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian walaisa li ghairihi an yusalli 'alaiha bi ghairi iznihi, dan tidak boleh juga seseorang salat di atas sajadah yang terbentang itu tanpa seizin yang punyanya. Gitu. Yang punya sajadah itu. Jadi kalau ada, karena begini Bapak sekalian, misalnya ada orang duduk, dia udah bentangkan sajadah, dia udah sholat tahiyatul masjid, dia zikir di situ. Kemudian batal. Dia batal. Keluar masjid. Ini kenapa Pak? Hah? Dekat, terlalu dekat. Nah, batal. Sebentar Pak. Kebesaran ya, bukan ini ya. Oke, pelan-pelan berarti. Jadi batal, kemudian dia keluar, ambil air wudu. Nah, kan sajadahnya ada. Terus iqamah misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak pakai ini, kedengaran nggak? Nah, baik, benar kedengaran ya. Jadi Bapak Ibu, kemudian dia batal, lalu kita di shop yang kedua misalnya, menempati sajadah orang itu juga termasuk tidak boleh. Gitu. Nah, kan tadi ya. Jadi tadi disingkatakan Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Kata Ibnu Taimiyah tadi ya, walaisa li ghairihi an yusalli 'alaiha bi ghairi iznihi. Jadi orang lain tidak boleh sholat di atas sajadah tersebut tanpa seizin pemilik sajadahnya. Nah, terus kalau digeser gimana? Nah, dikatakan walakin
yarfa'uha wa yusalli makanaha fi ashahhi qaulai al ulama. Nah, tapi boleh kita angkat itu sajadah. Nah, atau dalam bahasa kita dipindahkan. Nah, baru kemudian kita sholat di situ. Itu boleh ya. Misalnya di sini tuh orangnya wudu, sementara sudah iqamah. Nah, itu boleh kita geser ke sebelah supaya apa? Sopnya itu tidak ada celah. Itu walaupun yakin dia akan balik kan, dia wudu. Tapi tadi kalau kita langsung menempati sajadah dia, nah, ya itu pasti yang punya sajadah, enak aja dia pakai sajadahku kan. Nah, tapi kalau kita geser ke samping, ya mungkin pas dia datang, sajadahnya masih ada. Itu boleh. Kalau injek gimana? Karena ada sajadah besar. Kalau nggak nginjek kan sopnya jadi nggak rapat. Ya. Itu boleh nggak? Tentu boleh ya. Karena tadi dalam rangka untuk merapatkan soft ya. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, laisa li ahadin an yuqaddima ma yuprisu lahu fil masjidi wa yata'akhkhara huwa. Jadi tidak boleh seseorang ya, an yuqaddima ma yuprisu lahu fil masjidi au yata'akhkhara, yaitu memajukan sajadah yang sudah digelar di dalam masjid atau memundurkan. Nah, ini. Itu jadi kalau kita mau pindahnya ke samping, bukan ke depan atau ke belakang. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, wa ma furisa lahu lam yakun lahu hurmatun bal yuzalu wa yusalli makanahu ala sahih. Nah, jadi apa yang sudah dibentangkan dari sajadah itu lam yakun lahu hurmah. Nah, bal yuzalu artinya tidak bukan sesuatu yang dilarang ya. Bal yuzalu wa yusalli makanahu, tapi tadi dipindah kemudian dia sholat di tempat tersebut ala sahih berdasarkan pendapat yang sahih. Nah, sementara Al-Imam Al-Marwazi mengatakan kana Abu Abdillah yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal yakum khalfal imam. Jadi pernah Imam Ahmad bin Hanbal beliau berdiri di belakang imam, yakumu khalfal imam. Faja'a yauman wa qad tajafa an-nasu an yusalli ahadun fi dzalikal mawdi'i ya, fi dzalikal mawdi'. Lalu suatu hari beliau datang. Nah, orang-orang sudah ya padat di situ ya, di shop tersebut. Nah, kemudian ada orang yang mau sholat menempati tempat yang biasa ditempati oleh Imam Ahmad tadi, di belakang imam. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Fa'tazala wa qama fi tarfi shaf. Maka beliau pun menjauh dari tempat itu dan beliau berdiri di ujung shaf. Jadi beliau tidak memindahkan orang itu ya. Di tempat yang biasanya Imam Ahmad beliau kalau sholat di belakang imam ya. Nah, lalu kemudian beliau berkata waqal qad nuhiya an yattakhidar rajulu musallahu misla marbadil ba'ir. Jadi seseorang itu dilarang untuk mengambil tempat sholatnya seperti unta ya, menempati tempat khusus. Itu kata Imam Ahmad, disebutkan dalam kitab Bada'i'u al-Fawaid. Nah, jadi itu ya, bisa walaupun Imam Ahmad itu biasa, beliau kalau sholat ya, kalau datang lebih awal beliau berusaha ada di belakang imam, dekat dengan imam. Nah, tapi suatu hari ada orang di situ. Maka beliau tidak menyuruh orang itu untuk pindah dari tempatnya, melainkan Imam Ahmad mencari tempat lain yang masih kosong dan itu ada di ujung shaf ya. Dan tadi beliau mengatakan seseorang tidak boleh mengambil tempat khusus untuk sholatnya seperti unta mengambil tempat khusus. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan al-masjidu liman sabaqa. Masjid itu bagi orang yang datang lebih dulu.
Maksudnya tempat terbaik di masjid itu adalah milik orang yang datang lebih dulu. Maka fala yajuzu li ahadin an yahjiza makanan fil masjid. Tidak boleh seorang pun ya mengkapling tempat di dalam masjid. Nah, maka Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali, seandainya orang itu tahu keutamaan azan, keutamaan di shaf yang pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahammu. Kemudian dia tidak bisa mendapatkan tempat terbaik yaitu di shaf yang pertama kecuali dengan ikut undian, maka niscaya dia akan ikut undiannya, berebut untuk bisa mendapatkan shaf yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu. Maka mengkapling tempat di dalam masjid ini adalah perkara yang la yajuz, tidak boleh. Itu. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu. Maka siapa yang fasabiku aula minhu au ahaqqu bihi, orang yang datang lebih dulu maka dia yang paling berhak dan lebih utama untuk mendapatkan tempat terbaik tadi, hatta yataqaddama an-nasu ila sholati bi anfusihim. Nah, sampai orang-orang itu ya kalau memang masih kosong gitu ya, maju dengan sendirinya untuk menutup celah tentu saja. Terakhir, lakin idza kana jalisan fil masjid summa arada lahu aridun min wudu'in aw nahwihi. Tapi kalau ada orang dia sudah duduk di dalam masjid, kemudian ada penyebab yang mengharuskan dia keluar dari tempatnya untuk wudu atau yang sejenisnya misalnya, falahu an yakuma, maka dia hendaknya berdiri, wa yadhu lahu syai'an fi makanihi hatta yarji'a, lalu dia meletakkan di tempatnya itu sesuatu sampai dia balik. Nah, lalu itu boleh ya. Jadi Bapak Ibu, kita boleh tadi seperti kasus yang kami terangkan, datang kita lebih awal, ada di shaf yang pertama, kemudian kita punya hajat ya, harus keluar karena batal. Lalu kita biarkan sajadah kita di tempat itu nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi nanti kalau udah diikomahi, dipindahkan orang, maka kita juga tidak boleh marah. Tapi kalau belum ikomah, lalu kita kembali ke tempat kita, maka itu tidak ada. Boleh seperti itu. Nah, bahkan kalau ada orang nempati, sementara ikomah belum dikumandangkan, jangan. Ya, misal Pak Haris sudah masang sajadah, beliau datang lebih awal, udah sholat tahiyatul masjid, zikir, tiba-tiba batal, keluar, wudu, belum iqamah, ya, sajadahnya masih ada di tempat semula, itu boleh, dan jangan ditempati oleh orang lain atau dipindahkan karena belum iqamah. Maka Nabi mengatakan, man qama min majlisihi, barang siapa orang berdiri dari tempat duduknya, summa raja'a ilaihi, lalu dia kembali ke tempat itu, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut selama tadi belum diiqamahi. Karena diiqamahi berarti tadi kan ada celah di situ, maka boleh dipindah tapi ke samping gitu ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala ashabuna, berkata ya sahabat-sahabat kami, hadzal hadis fi man jalasa fi mawdhi'in minal masjidi aw ghairihi li sholatin masalan. Nah, ini hadis ini bagi orang yang duduk di satu tempat di dalam masjid atau yang selain masjid, baik untuk sholat ya, misalnya untuk sholat, summa faraqahu liya'uda, kemudian dia tinggalkan tempat itu untuk ada niat untuk kembali ke situ. Nah, misalnya meninggalkan liyatawaddo, untuk wudu, au yakdi suglan yasiran summa ya'ud, atau dia mau menyelesaikan perkara yang ringan gitu ya. Misalnya mungkin dia mau terima telepon, dia pas lagi duduk zikir itu sambil menunggu iqamah ada orang telepon, dia keluar dulu sebentar. Nah, mau kembali summa ya'ud, maka yang seperti itu boleh, tidak batal ya. Orang tadi kan mengkhususkan tempat karena dia datang lebih awal kan, tapi dia karena punya kebutuhan keluar sebentar tanpa dia angkat sajadahnya, itu boleh. Maka bal idza raja'a fa huwa ahaqqu bihi,
Ya. Fi tilkas shalah. Bahkan kalau dia balik ke tempat itu dia lebih berhak. Lebih berhak untuk sholat di tempat tersebut. Fa in kana qad qa'ada fihi ghairuhu, seandainya tempat kita itu ditempati oleh orang lain, ya, qa'ada fihi ghairuhu falahu an yuqimahu, maka dia boleh memberdirikan orang tersebut. Nah, gitu ya, misalnya kita udah pasang sajadah di sini, lalu ada telepon, kita keluar sebentar. Kita jelas mau balik ke sini kan. Nah, tiba-tiba pas kita balik, sajadah kita diduduki sama orang. Nah, boleh kalau dalam keadaan seperti itu kita boleh, aduh, ini kan tempat saya, tolong berdiri dong. Itu boleh. Kita memberdirikan dia, ya, menyuruh dia untuk pindah itu boleh. Gitu ya. Kalau tidak ada sajadahnya. Nah, kalau nggak ada tanda, berarti kan nggak ada yang membatasi. Nah, itu maka boleh. Tapi nggak mungkin nggak ada sajadah, tapi dia naruh tas di situ, ya kan? Atau mungkin apalah di situ ya. Nah, itu berarti udah ditandai sama dia bahwa dia mau sholat di situ dan dia datang syaratnya lebih awal, yaitu. Jadi baik Bapak Ibu dan hadis sekalian, sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Nah, sebelum diakhiri ada waktu sekitar 12 menit ya. Monggo 1, 2, 3 silakan. 4 Pak Haris dulu. Ya. Bagaimana begini Pak? Jadi posisi sholat itu bisa berubah, bisa bergeser. Saya gini, saya kerap mengalami. Jadi kita sholat jamaah, terus dia itu sajadahnya lebih lebar. Betul. Kan saya menumpang sedikit kakinya di sajadahnya. Kemudian ternyata dia itu kalau kakinya saya rapatkan itu geser terus. Parokan berdiri. Geser terus sehingga sampai saya itu menempati separuh sajadah mereka. Tadinya cuma nginjak sedikit. Iya, berarti kan posisi sholat saya kan bergeser. Itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Iya. Itu sering di masjid saya seperti itu. Iya. Bagaimana? Makasih. Baik, ya, monggo Mas Fahmi. Tapi kita nggak boleh kayak menghentikan gitu. Waktu duduk, misalnya kalau kita zikir gitu ya, kita di sholat pertama mau keluar. Ya. Biasanya barisannya akan rapat, kita nggak bisa keluar. Ya. Selain harus memisahkan sedikit gitu, biar bisa lewat. Ya. Itu apakah ini termasuk memisahkan duduk atau kalau karena ada urgensi atau ada sesuatu yang harus dilakukan segera, apakah diperbolehkan? Itu posisinya udah selesai sholat? Sudah sholat. Udah salam? Ya, oke, baik, ya. Oke, baik, monggo Pak Ruslan. Kalau misalnya ada uzur, biasanya kita lihat ada kursi dipasang di situ. Karena sholatnya nggak bisa sambil berdiri, ya. Ya. Boleh nggak gitu ya? Ya. Ya. Udah itu saja? Ya, satu lagi apa? Misalnya salat Jumat, kita terlambat, masih ada di depan itu celah yang tidak diisi orang. Apakah kita bisa melangkai misalnya untuk mengisi? Belum mulai sholat atau sudah mulai? Belum. Misalnya orang udah pada duduk, ya kan? Terus kita mau menempati tempat kosong yang ada di sop pertama. Sementara kita baru datang di sop kedua, 3, 4 udah rapat gitu. Boleh nggak kita melangkahi orang untuk menempati tempat tersebut? Ya. Ya, makasih Pak Ruslan. Udah itu saja. Monggo Pak Nasir. Ya. Ini maka duduk di luar masjid. Duduk di luar masjid. Saya bertabur mau saya. Itu menghadap mana? Yang baik. Rumahnya menghadap utara. Saya dulunya menghadap ke sana, gimana? Kalau orang Jawa ada aturannya itu.
Gimana tuh kalau aturan di Jawa? Ada kamarnya gitu. Tuan rumah. Iya. Jadi kalau agama suka nggak Pak? Gimana Pak? Oke. Duduk di rumah orang gitu Pak Nasir ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nasir. Jadi Bapak Ibu, baik, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bergeser tempat waktu sholat seperti yang ceritakan Pak Haris, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Dalam rangka apa? Untuk merapatkan shaf. Biasanya kan renggang-renggang, ya kan? Ternyata setelah kita sholat, sujud, geser gitu. Itu gak ada masalah. Dalam rangka apa? Untuk merapatkan shaf. Dia kan segeser-gesernya, dia nggak mungkin geser terus kan? Dia geser kenapa? Nggak mau dirapatkan kakinya, iya kan? Nah kalau posisi kita kan ada dua kemungkinan Pak Haris. Yang jadi poros itu kan yang belakang imam. Jadi poros standar shaf itu merapatnya ke orang yang persis di belakang imam. Katakanlah kiblat sana ya misalnya. Saya ini persis di belakang imam. Pak Haris di mana nih? Di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya kan? Katakanlah Pak Haris di sebelah kanan saya. Saya di belakang imam. Maka Pak Haris kalau gesernya ke sini itu boleh, bahkan mustahab. Ya, karena merapat ke poros ya yang ada di belakang imam. Tapi kalau Pak Haris di sebelah kanan malah geser ke kanan, ya itu nggak boleh, malah membuka celah kan gitu. Dan nampaknya yang antum ceritakan kan dalam rangka merapatkan ke poros itu kan, karena kalau ke arah sebaliknya kan nggak mungkin, malah tidak rapat kan. Nah itu. Nah maka pasti orang yang kalau antum katakanlah posisi di sana, antum merapat ke kiri, antum di kanan kan. Orang yang ada di samping antum dia selalu geser, nggak apa-apa, kita kejar lagi, dalam tanda kutip ya, kita rapatkan terus. Kan dia nggak mungkin bisa ini lagi kan, nggak bisa geser lagi kan, mentok oleh teman yang ada di sampingnya, nggak ada masalah. Nah itu, nah itu resiko dia kan, bahwa sajadah terlalu besar yang mengakibatkan shaf itu jadi renggang kan. Yaitu Pak Haris ya. Nah ini juga sekaligus sebenarnya tugas imam. Imam itu sebelum memulai sholat Bapak Ibu ya, biasakan perhatikan shaf para jamaah. Jangan langsung memulai sholat sebelum memperhatikan shaf jamaah. Dilihat shafnya rapat atau tidak, lurus atau tidak, diperhatikan. Kasih perintah, kasih instruksi, itu tanggung jawab imam. Tapi banyak imam yang ketika sholat tidak memperhatikan makmum. Betul atau tidak? Langsung aja, nggak peduli shaf makmumnya rapat atau tidak, lurus atau tidak, sing penting aku ngimami. Allahu Akbar. Ya, itu harus dilihat. Dan tidak cukup sekedar ngasih instruksi sawwu sufufakum. Itu nggak cukup. Jadi harus dilihat, diperhatikan. Nah, karena ada orang nggak paham, imamnya sawwu sufufakum, wis ben ropo-opo, nggak tahu kita kok. Misalnya makmumnya kan. Nah itu. Tapi kalau kita berbalik badan, kita perhatikan, shaf dirapatkan. Nah, begitulah seharusnya adab seorang imam, yaitu Pak Haris ya. Agar tadi tidak terjadi ya renggang yang cukup besar ya. Nah, tapi tadi kalau yang antum tanyakan geser itu nggak ada masalah dalam rangka untuk merapatkan. Itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian Mas Fahmi tadi ya, kalau kita selesai sholat lalu mau keluar melangkahi pundak-pundak orang-orang nggak ada masalah. Kalau mau keluar, karena kalau sudah beres ya memang waktunya keluar, itu tidak ada masalah kita melangkahi pundak orang-orang ya, jika memang tidak ada jalan kecuali terpaksa harus melangkahi, itu tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah setelah selesai salam
tergesa-gesa keluar kan melangkahi pundak para sahabat yang kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya. Karena haknya orang kalau sudah selesai sholat ya keluar. Ya itu. Jadi nggak ada masalah. Ya itu ya. Kemudian udah satu kayaknya tuh ya. Ya. Pak Ruslan, kalau kita mau mengisi tempat kosong gitu ya, di depan sholat belum dimulai, nah ini yang nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh ketika mau dimulai sholat atau ya beberapa menit sebelum iqamah orang udah pada duduk gitu ya. Lalu kita mau sampai ke shop yang pertama karena masih ada celah, kita melangkahi orang-orang yang itu nggak boleh. Maka Nabi pada hadis yang kita sudah bahas kemarin menyuruh orang itu ijlis, duduk. Faqad adzaita kata Rasul, kamu sudah nyakiti orang lain. Kalau mau sholat jadi beda. Kalau keluar beres sholat boleh, tapi kalau mau sholat itu nggak boleh, ngelangkahi orang-orang. Ini kan sab pertama perempuan, Ah. kan ada anak-anak. Anak ini suka tengok-tengok, suka ngobrol. Apa sholatnya kita ini sah nggak? Sholatnya sejajar, sah. Oh gitu. Misalnya ibu-ibu ada berapa sop? Satu sop, satu baris. Terus di antara baris itu ada anak-anak. Nah, terus yang ibu tanyakan? Apa sholatnya itu ibu ini sah nggak? Karena di situ ada Sholatnya itu nggak benar sholatnya itu. anak-anak itu ya. Iya. Nah, kalau ada anak-anak dan anak-anaknya ternyata dia ngobrol, bercanda gitu ya, kebiasaan seperti itu, maka tadi boleh kita selang-seling gitu ya. Ada anak, ibu-ibu. Nah, dinasehati saja. Tapi sekarang apa kasih belakang mereka? Nanti di belakang ngobrol lagi nggak? Iya. Nah, sama aja. Sama aja. Jadi, ya anak yang ngobrol itu harusnya disela oleh orang dewasa gitu, agar tidak ngobrol. Itu boleh tadi memisahkan dua anak yang berdekatan ya. Yaitu Bu. Cara seperti itu caranya. Baik. Nah, jadi Pak Ruslan tadi itu tidak boleh. Ya. Kalau mau sholat. Terus gimana dong yang kosong? Biar tunggu iqamah. Nanti kan iqamah orang pada berdiri tuh. Nah, baru kita masuk. Itu. Maju kita boleh tanpa melangkahi pundak orang-orang yang sudah datang lebih dulu. Yaitu Pak Ruslan. Tapi kalau ada celah, ada jalan kita bisa jalan tanpa melewati pundak orang-orang, maka boleh saja. Tapi kalau sudah rapat, kita tidak boleh. Karena kata Nabi apa? Ketika ada sahabat mau berjalan melewati pundak orang-orang, Nabi bilang apa? Ijlis faqad azaita. Duduk kamu sudah nyakiti orang lain. Itu. Kemudian yang kedua, duduk kursi ya. Kadang di shop yang pertama itu di ujung ada kursi. Nah, untuk siapa? Untuk orang yang sholatnya tidak bisa berdiri. Itu boleh tidak? Orang yang tidak bisa berdiri mengkapling tepat, naruh kursi di situ. Tidak boleh. Dia mengkapling padahal orangnya belum datang. Itu nggak boleh. Dia kursinya ditaruh di situ terus, nggak dipindah-pindah gitu ya. Itu kan mengkapling sama saja. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi kalau dia biasa sholat di atas kursi, ya, kalaupun toh begitu mungkin dia susah membawa kursinya kan, karena repot. Maka orang yang datang lebih dulu boleh memindahkan kursi itu ke belakangnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia yang duduk di kursi itu datang lebih awal, itu nggak boleh dipindahkan ke belakang. Yaitu barusannya. Nah itu. Jadi itu termasuk sama mengkapling juga itu. Kecuali kalau dia datang lebih awal terus wudu, nah itu lain kan. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu. Terakhir Pak Nasir, kalau kita bertamu ke rumah seseorang, itu sebaiknya menghadap kemana? Nah, tergantung rumah dan tadi letak kamarnya gitu ya. Yang jelas
kita harus memelihara adab tentu dalam bertamu. Ya. Adabnya kan banyak. Selain duduk ya, ketika kita akan masuk mengucapkan salam, tidak boleh menempati tempat duduk khusus tuan rumah. Kan nggak boleh itu. Duduk di ala takrimatihi ya, yajlisu ala takrimatihi. Duduk di tempat yang biasa dipakai oleh si tuan rumah itu nggak boleh. Nah kalau menghadap, nah itu sesuai dengan syariat Islam. Di Jawa tadi antum cerita, kita nggak boleh duduk menghadap ke kamar si tuan rumah. Ya itu benar. Karena apa? Ya tidak akan bebas gitu orang si tuan rumah itu karena kita duduk di dekat kamarnya, atau di hadapan kamarnya. Nah itu benar sesuai dengan syariat Islam. Ya udah cocok, betul sekali. Ya itu. Ya. Ya. Padahal silakan Pak Aris. Kalau di depan kita itu jamaah yang ada di dalam kita satu jamaah itu kan nggak, kalau ada kaos ada tulisan gitu kan mengganggu, sebaiknya kan tidak perlu memakai kaos atau ada tulisan gitu. Ya. Tetapi perusahaan sarung itu orang Islam yang bangga dengan sarungnya itu rata-rata mengikutkan jadi alat promosi, alat iklan dari perusahaan sarung, misalnya Bajimor, misalnya Atlas, misalnya sarung dan duduk. Rata-rata mereka itu sket gambarnya itu patusnya memang harus di bagian bahu, bokong itu pada bagian belakang itu. Dan di situ ada tulisan Atlas, ada tulisan Bajimor. Di bawah atau di bawah? Di bawah dan tempat-tempat sejuk. Dibalik sarungnya. Ya. Kaos aja nggak boleh ada tulisan. Iya. Lantas dengan sarung justru tempat sejuk kita. Membaca itu di bawah. Ya. Membacanya Bajimor. Iya. Iya. Nah ini amar ma'ruf bagaimana supaya sarung itu sketnya ada di samping gitu. Ada di bagian mata kaki gitu. Iya. Baca gitu. Iya. Ada batik yang cap-capnya, Bajimor dicap. Jadi nggak bisa dihapus. Iya. Enggak bagaimana? Besar sekali besar. Iya. Nah ini kan bagian mengganggu kehusukan Orang sholat. di belakangnya. Iya, betul. Jadi, Terus yang antum tanyakan? bagaimana cara mengeliminir apakah seperti itu mengganggu kehusukan itu? Bagaimana itu supaya tidak mengganggu kehusukan itu? Iya. Ya itu fakta yang kita temukan di lapangan ya, di masjid-masjid orang pakai sarung itu kayaknya nggak ada ya sarung yang mereknya tidak dicantumkan ya. Pasti ya. Mungkin kalaupun ada jarang sekali ya. Ada yang samping. Ya. Nah, iya. Ya itu emang nanti Bapak sekalian, cuman kan desainnya sarung kan ada desainnya kan. Kalau kan sekarang bukan hanya cap yang dijahit kan, ada cap yang sablon itu kan. Bahkan bukan hanya di satu ujung, dua ujung ada semua. Iya kan, kita balik pun tetap nanti di bawahnya ada lagi. Nah ini. Nah kalau dipakai di samping, ini kan soal desain itu kan, desain menggunakan sarung kan. Nah itu memang ya barangkali cara yang paling mungkin dilakukan oleh seseorang supaya tidak mengganggu orang yang ada di belakangnya. Karena di atasnya ada capnya, di bawah ada capnya, di balik tetap aja begitu kan. Nah itu bagaimana? Nah mungkin ya itu salah satu cara yang paling mungkin di samping, taruh di samping. Maksudnya? Ya kita jangan di belakang, jangan ditaruh di belakang. Oh, ya. Ya, oke, baik. Berarti garis jahitnya taruh di belakang gitu ya. Enggak masalah ya. Iya, sebenarnya bisa. Cuman kelihatan simetris dipakai orang kan juga. Betul desain. Ya itu. Itu cara yang bisa dilakukan. Cuman
nyaman nggak tuh gitu? Kalau jahitannya di belakang? Ya, memang agak beda. Hah? Biasanya itu simetris. Ya, ya kan kita kalau pakai sarung kan biasanya yang jahitannya itu di depan kan? Biasanya pas jahitan kan nggak ada merek tuh kan? Merek di belakang. Nah yang paling mungkin ya seperti itu, jahitannya di belakang, mereknya di depan kan? Iya kan? Orang yang di belakang nggak bisa baca kan? Cuman kita yang sholat baca nggak? Nggak. Ya. Kalau ceritanya di belakang, Ah. lihat di belakangnya kan mesti ada. Makanya kalau saya di samping jadi terlipat gitu loh. Terlipat bacaan nggak bisa dibaca. Nggak kelihatan. Berarti jahitannya pun di samping. Ya. Juga capnya kan di samping. Ya bisa, itu bisa Wah, dilakukan. didedel aja capnya gimana? Ya kalau yang capnya dijahit itu bisa dicopot. Tapi kan sekarang sarung-sarung itu banyak yang Kan ada yang sablon itu. sarung ada tulisannya. Kayak sarung yang saya pakai itu rata-rata itu kalau saya suka sarung yang nggak ada capnya itu. Tapi ya di sablon itu susah juga. Itu yang salah sebenarnya produsen sarung. Iklan kok di masjid kan. Nah, apa? Nah itu nanti ini tugas Pak Nasir nih untuk menasehati para produsen sarung. Nah, maka itu. Lalu solusi untuk kita yang ada di belakang, ya walaupun memang kadang-kadang kita baca juga ya. Gimana caranya supaya kita gak peduli lah gitu ya. Ya dengan merek sarung yang ada di depan kita ya. Ya itu Pak Haris paling itu yang bisa dilakukan ya. Yang paling kalau antum bisa ya antum buat artikel surat terbuka untuk para produsen sarung. Nah, lalu antum share di medsos kan? Itu yang paling oke itu. Nah, itu. Ya itu Pak Haris ya. Kalau yang pakai sarung itu ada tulisannya disuruh pindah boleh nggak? Pindah ke belakang itu ganggu. Ke belakang ya depan itu boleh nggak? Pak Imam itu Pak. Pak Imam itu. Ya ini Kadang imam juga ada. ya bukan kadang emang sering begitu. Ya ini problem, betul ini masalah ini ya, masalah yang harusnya dicari solusinya. Nah, jadi yang paling mungkin sebenarnya itu kita datangi para produsen sarung, kita sampaikan itu. Tapi mereka masalahnya yang cari kan untung biar orang ngerti. Oh ini sarungnya bagus ini, mereknya apa? Oh kelihatan kan orang cari. Nah, itu masalah. Urusan dunia dicampur aduk dengan urusan akhirat. Bahkan kan sekarang udah muncul sarung mereknya ormas. Pernah lihat nggak? Sarung mereknya ormas, diproduksi oleh ormas tertentu. Pernah lihat nggak? Ada. Ya, bisa partai, bisa ormas, ada itu. Iya. Ya, itu ya. Harusnya ormas justru jadi pelopor menghilangkan itu. Jangan justru ikut ya. Ikut apa yang sudah ada. Jadi itu Pak Haris ya. Jadi memang betul itu termasuk perkara yang mengganggu sebenarnya. Mengganggu orang yang sholat. Itu di samping. Ya. Ada satu penanya. Ya, foto. Ini saya pernah saya dengar dari ada pernyataan dari Ustaz. Masalah Ustaz lain maksudnya. Masalah yang saat kita flashback kalau yang itu yang sujud itu kan kita harus bertumpu pada 7 bagian tulang ya. Salah satu dahi, hidung dan salah satunya lutut. Nah itu Ustaz tuh bilang kalau dahi itu tertutup peci itu sebenarnya tidak apa-apa. Dengkul aja tertutup sarung kok. Peci kok harus gitu. Ya. Itu agak saya juga jadi agak. Itu gimana? Oke, baik. Gimana itu, Baik Bapak Ibu ya. Jadi ada dalam hadis kan kita disuruh sujud oleh Nabi SAW ala sab'i a'zumin ya, di atas 7 tulang ya. Tulang jari jemari kaki 2, tulang lutut 4 ya, tulang 2 telangan, 2 telapak tangan 6, sama dahi dan hidung sekaligus ya, karena ini satu kesatuan.
Terus ada orang mengatakan dahi tertutup seperti ini. Jadi orang kalau pakai peci begini, nah lalu sujud yang kena adalah pecinya kan? Itu katanya nggak masalah ya. Ada orang mengatakan seperti itu, Besadian. Alasannya apa? Wong lutut aja kan tertutup, sarung atau celana kan misalnya. Jadi menutup dahi nggak ada masalah. Nah, apakah pernyataan ini benar? Tidak, tidak benar. Karena apa? Karena lutut itu memang haknya ditutup, karena dia aurat. Sementara dahi haknya terbuka, dia bukan aurat. Itu. Jadi dari situ saja sudah berbeda. Kalau kita baca kitab Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, nah, kalau dahi kita tertutup oleh sesuatu yang kita pakai, itu nggak boleh. Seperti peci, imamah, itu nggak boleh. Tapi kalau dengan sesuatu yang tidak kita pakai boleh. Misal karpet, sajadah kan dahi kita tertutup dari lantai, nggak langsung kena lantai, tapi kena sajadah atau kena karpet, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia barang benda itu kita pakai seperti peci, lalu nutupi, nah ini nggak boleh, gitu. Karena haknya dahi ini kan terbuka dia. Nah itu, jadi itu lihat dari sisi hak anggota tubuh kita. Ya kalau lutut dibuka nggak sah sholatnya. Itu. Nah itu. Itu. Kecuali kalau keadaan sangat panas, itu nanti dibolehkan ya. Dulu para sahabat kan sholat di Masjid Nabawi itu tidak ada lantainya kan. Ketika keadaan sangat panas, maka mereka akan sujud menggunakan ya ini kain lengan bajunya ya, supaya tidak terlalu panas ininya, karena kan besar gitu ya. Nah itu dibolehkan. Tapi ketika tidak ada uzur di masjid yang enak nyaman seperti ini, lah kok ini kita tutupi dengan peci misalnya seperti ini. Nah, ini yang nggak boleh ini, karena dia kita pakai gitu ya. Bukan beneran yang sholat pakai masker dulu kan tertutup hidungnya. Wong dengkulnya aja tertutup mungkin gitu. Ya, kan harus kembali kepada dalil tentu saja. Iya. Tidak hanya semata-mata logika, nutup mulut kan jelas. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yughtiya ar-rajulu fahu fi shalah. Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Itu ada dalilnya gitu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Tutup rambutnya gimana? Banyak orang yang gondrong itu. Ya kalau sujud gini kan. Nah, itu termasuk perbuatan yang nggak boleh juga sebenarnya. Biarkan aja gimana? Banyak yang terbaik pakai peci. Iya. Rasul itu tidak pernah sholat tidak pakai penutup kepala. Maka ini min zinatis sholat. Qalon suha itu Bapak Ibu termasuk untuk kaum laki-laki ya, termasuk zinatus sholat, perhiasan sholat. Yang itu disuruh oleh Allah untuk dipakai. Kan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah ya pakaian terbaik kalian ya, ketika kalian ke masjid untuk ya sholat ya diantaranya. Nah itu jadi peci ini kalau kita baca dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin, nah, di sana diterangkan orang kalau dia sholat tanpa peci itu adalah kesalahan, kekeliruan. Karena nyelisihi sunnah. Rasulullah itu nggak pernah sholat nggak pakai peci, nggak pakai penutup kepala. Kalau Rasul itu kadang pakai peci, kadang pakai imamah, kadang gabungan antara keduanya. Ya pakai peci terus dibungkus apa? Surban ya imam. Ya itu Pak. Jadi kalau ada orang rambutnya panjang ya pakai peci. Gitu. Itu yang terbaik. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak. Ya. Kok ini tadi yang Pak Ustadz baca tadi. Kudu sinatakum inda kulli masjid. Kok rajutnya kok uluhas robu itu gimana Pak? Coba ya. Makasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Kita lihat ya lanjutan ayat tadi. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin.
Ini harus buka surah Al-A'raf ayat 31. Ya. Ya. Ya bani Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Munasabahnya apa gitu ya. Nah, ini harus tentu baca tafsir ya. Misal ya, kalau kita baca tafsir Al-Muyassar, coba saya buka dulu Pak Haris ya. Nah, Bapak sekalian, misal di tafsir Al-Muyassar ini nah, wa kulu wasrabu min thayyibati ma razaqakumullahu. Khususnya nah, ini tidak ada keterangan apa munasabahnya. Ya ini Bapak Ibu ya, betul. Pertanyaan Pak Haris penting juga ya. Kenapa Allah menyuruh kita ya untuk memakai pakaian yang bagus, zina tadi, ketika kita mau ke masjid ya? Kok tiba-tiba disambungkan dengan makan dan minumlah, ya kan? Makan dan minumnya. Pertanyaannya apa relevansinya kan gitu, ya kan? Nah dalam ilmu, dalam disiplin ulumul Quran, ilmu Al-Quran, ini yang disebut dengan munasabah ya. Munasabah al-ayah, munasabatul ayah bil ayah, atau munasabatu surah bi surah, atau munasabatu al-kalimah bil ayah ya. Relevansi kata yang ada dalam satu ayat yang sama. Nah, ini tentu harus tidak bisa dalam waktu singkat ini saya menjawab apa yang antum tanyakan, tapi ada memang kitabnya. Nah, yang ditulis oleh ulama, saya punya kitabnya. Dalam kitab itu diterangkan apa relevansi ayat ini kok tiba-tiba nanti bicara ini kan gitu. Kadang-kadang kan gitu, kita menemukan ada satu ayat kok nggak relevan gitu. Ini bicara ini, tiba-tiba bicara ini kan gitu. Sama seperti dalam satu ayat yang sama, yang seperti ini contohnya ya. Bapak Ibu, bisakah kita mencari relevansi? Tadinya disuruh untuk pakai pakaian yang bagus ke masjid, kok tiba-tiba makan minum gitu yang disebutkan. Nah, ada kitab tafsir karya Al-Biqai ya, karya Al-Biqai itu. Kami punya. Nah, ini namanya Nazmud Durar. Ya, Nazmud Durar itu kitab tafsir yang di dalam kitab tafsir ini dibahas apa munasabah. Munasabah itu relevansi, kesesuaian antara kalimat ini dan kalimat berikutnya dalam satu ayat yang sama. Itu bisa dibaca dalam kitab Nazmud Durar karya Al-Biqai. Itu Pak Haris ya. Nah, silakan nanti antum baca kitab itu. Nah, atau kalau tidak, semoga nanti kami punya kesempatan untuk membacanya. Menarik juga memang pertanyaannya ini ya. Kok bisa kan begitu? Ya, insya Allah nanti Pak Haris ya. Kami ada kitabnya, insya Allah nanti kami coba baca ya. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir ya, oke. Nah, ini kayaknya nggak rampung-rampung ini. Ya. Tadi penasaran dengan pertanyaan Pak Ruslan tentang apa yang melewati saf, yang melewati apa muwafati ya, atau makai ya. Iya. Itu batasannya seperti apa Pak Ustaz? Karena pada saat sholat Jumat juga dia tidak terlalu rapat duduknya sebetulnya. Jadi batasannya kita pegang kaki, satu kaki. Karena contohnya saya duduk dengan Pak Nasir. Sebetulnya masih bisa kaki ini lewat gitu. Iya. Itu masih bisa, itu batasannya seperti apa? Karena nggak terlalu rapat juga. Orang Jumat itu duduk. Oke. Batasannya seperti apa? Clear sebenarnya. Yang dilarang itu adalah yatakhatta riqaban nas. Yatakhatta riqaban nas. Itu yang nggak boleh. Melangkahi pundak orang-orang. Kalau kita nggak melangkahi, itu berarti kan boleh gitu. Yang dilarang melangkahi. Kalau antara Pak Jody dengan Pak Nasir kan itu ada celah. Kalau saya mau lewat situ bisa nggak tanpa melangkahi pundak panjenengan? Bisa nggak? Nah itu yang nggak boleh, itu yang melangkahi. Tapi kalau
Kalau tidak melangkahi itu nggak ada masalah. Itu Pak Jody. Jadi batasannya melangkahi atau tidak gitu. Kalau tidak melangkahi maka tidak ada masalah. Nah itu. Kebangetan adabnya itu kalau sampai melangkahi. Ya, itu nggak sangat tidak beradab. Ya. Jadi mau lewat dilangkahi pundak orang, bahkan mungkin kepalanya dilangkahi juga gitu. Sampai sarungnya nyangkut ke kepala orang. Itu lebih parah lagi kan. Ya. Jadi itu intinya dia melangkahi pundak atau tidak. Ya itu tidak boleh seperti itu. Ya itu. Itu ya, jelas ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan dulu. Ayat Karena bagian terakhir ayat itu berbunyi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Bisa saja ya. Intinya apa namanya? Munasabahnya atau relevansinya adalah ada pada kata jangan berlebihan, gitu ya Pak Ruslan. Ya, bisa. Ada kalau makan, minum jangan berlebihan, begitupun dengan berpakaian jangan berlebihan. Bisa diterima. Ya. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, sementara ini kalau masih ada pertanyaan setelah kita tutup silahkan ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.